Hai Labers, kembali lagi bersama gue Andega Saputra. Hari ini tuh adalah hari spesial, soalnya ada kabar bahagia. Hari ini gue tuh excited banget karena kita kedatangan Mas Arif dari Rumah Sakit. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Nah Mas, Rumah Sakit ini kan bisa dibilang salah satu pilar pop indie ya di Indonesia Mas. Nah setelah sekian lama berjalan, ada nggak sih Mas hal yang berkesan dari Rumah Sakit ini Mas? Yang berkesan tuh pencapaian 31 tahun kita udah band Rumah Sakit ini udah 31 tahun kan. Dari tahun 94 keluar album 98 pertama kalau nggak salah. Gua join di tahun 2014. Setelah 20 tahun mereka Rumah Sakit berdiri, gue join sebagai vokalis baru. Dan menurut gue sebuah pencapaian karena kita masih bisa terus ada walaupun udah ganti-ganti personil gitu kan. Drummer juga sempat ganti, dulu namanya Gori, sekarang Fadli. Terus vokalis tadinya Andri Lemes, sekarang gue gitu. Dan masih diterima sama anak-anak sekarang. Dan itu sih sebuah pencapaian yang sangat-sangat berarti ya buat Rumah Sakit. Mas kan bisa dibilang kan sosok pengganti ya Mas ya. Nah pas Mas masuk itu tuh ada pressure nggak sih Mas buat di awal-awal kayak, aduh gue takut banget nih nggak sesuai sama ekspektasi orang lain. Kayak Ada. Cuma gue nggak terlalu peduliin karena gue mikirnya ganti vokalis emang bakal ada kontranya kan, bakalan dibanding-bandingin lah, wajar lah, gue ngerti lah kalau dibanding-bandingin. Cuma gue nggak mau terlalu peduli sama komen-komen yang negatif. Jadi gue komen-komen positif ya aja yang gue ambil. Kalau negatif gue baca sekali udah gue lupain. buang aja ya Mas ya, bodo amat. Yang penting gue going. Yang penting gue intinya kan niatnya gue bermusik sama Rumah Sakit tuh udah jalan yang menyenangkan lah buat gue. Berarti that's say udah hampir 1 dekade ya Mas ya bareng Rumah Sakit? Gue udah 11 tahun. 11 tahun sih. Perjalanan yang cukup panjang ya Mas ya. Nah Mas, ada nggak sih yang Mas rasain perbedaan skena musik indie sekarang sama musik indie pas Mas Arif baru mulai? Kalau di gue sih lumayan banyak soalnya. Pas gue perhatiin tuh, pas gue join 2014 tuh banyak banget band-band baru muncul kan. Kayak Elephant Kind, Danila bisa disebut band gak ya? Single nggak sih Mas? Ya, dia solo ya? Solo single. Van 12 juga dari 2015 ya? Elephant 12 ya? Iya. Elephant 12 juga, Aksesnya iya. 2015. Terus sekarang tuh ada Perunggu. Itu lagi naik banget. White Chorus. Wah keren-keren sih. Maksud gue kalau tadi apa pertanyaannya? Perbedaannya tuh gue lihatnya sekarang justru anak-anak indie tuh banyak main di liriknya tuh beda sih. Deep meaning ya, lebih kayak tentang kehidupan. Iya, kayak ringan tapi relate. Cara penulisan lirik anak-anak sekarang menurut gue tuh beda dari yang zaman dulu. Dulu kan kita kalau bikin tuh lebih ke puitis, gimana rimanya dari ini. Sekarang tuh kayaknya anak-anak sekarang tuh, anak band sekarang udah nggak peduli harus rima, harus puitis, udah enggak. Tuh lebih kayak bahasa sehari-hari bisa dijadiin lirik. Iya Itu sih menurut gue yang salah satu paling beda dari cara penulisan lirik anak-anak band sekarang. Jadi buat si band sekarang tuh bisa dibilang lebih simpel tapi lebih kena ya Mas ya? Akhirnya kayaknya lebih kena. Karena gue sendiri kayak dengerin kayak White Chorus, sial ini Minggu. bukan waktuku, Hariku dong. bukan hariku. Itu gila sih menurut gue, itu kayak keluhan aja gak sih, kayak lu nulis di diary tapi dijadiin lirik, dimasukin di lagu, dan orang-orang tuh yang kayak oh iya banget lagi nih, gue lagi gak dapet nih hari gue, lagi bukan hari gue nih. Lagi kayak kurang banget sih hari ini, kayak gitu ya Mas ya? Iya. Nah kalau misalkan ngomongin kayak gitu Mas, aku ada nih salah satu rekomendasi, itu tuh band dari Jakarta, namanya Biru Baru. Oh iya. Nah itu, sumpah itu tuh kayak kena banget buat anak-anak Gen Z kayak aku kan, kayak lagi capek-capeknya lah. Si lagu dari Biru Baru ini tuh kayak mencerminkan banget, kayak lebih kayak ke Perunggu sih Mas. Iya, keren sih. Ntar gue dengerin Biru Baru. Nah kayaknya sih kurang afdol deh Mas, kalau nggak ngomongin duniawi. BTW Mas, terlibat nggak sih Mas dalam lagu duniawi ini Mas? Kalau lagu duniawi bisa dibilang terlibat langsung karena memang itu lagu ciptaan gue. Keren banget. Yang gue ciptain emang khusus buat Rumah Sakit. Karena sebelumnya gue juga emang udah punya lagu kan pas join Rumah Sakit. Gue punya lah beberapa lagu, ada 4-5 lagu. Gue kasih dengar ke mereka kurang Kurang srek.
Akhirnya gue niatin, wah ini berarti gue harus bikin lagu nih buat rumah sakit, dan kebetulan lagu Duniawi itu yang gue ciptain untuk dibawa ke rumah sakit dan anak-anak suka gitu. Diterima. Secara aransemen gue cuma ya udah gue kayak gini, liriknya begini, part-partnya ini, lu mau ngisi bassnya gimana, ngisi gitarnya gimana, drumnya gimana, keyboardnya gimana, terserah. Gitu secara aransemen. Tapi kalau lagunya emang kebetulan gue yang nyiptain. Buat si Duniawi itu setlist wajib nggak sih Mas? Masuk kayak setiap ada event atau apa itu setlist wajib ya Mas? Wajib banget. Lagu Duniawi itu kayak punya vibe kayak gimana ya? Kalau misalkan aku sendiri tuh kayak enaknya tuh sambil ngelamun, apalagi kayak pas pulang dari kerjaan di motor kayak Nah kalau boleh tahu itu Mas diciptanya lagi pas Mas lagi di fase apa nih Mas? Di fase apa? Di fase justru gue lagi balik, ya maksudnya tadinya gue sempet yang akhirati banget gitu. Akhirati banget. Entah kenapa gue dikasih jalan untuk join rumah sakit, dan buat gue malah sentilan dari Tuhan kalau lu jangan ngejar akhirat doang, lu harus kejar duniawi juga gitu loh. Di dunia tuh penting lu ngejar mimpi lu yang lu pengen gitu. Menurut gue emang duniawi tuh jangan dilupain. Dan pas itu gue akhirnya bikin lagu Duniawi tuh nggak sengaja tiba-tiba ada lirik yang muncul di kepala gue, yang pergi berlari dari selamanya dunia. Itu doang. Awal lirik Duniawi tuh itu doang. Yang gue nggak ngerti kenapa kok tiba-tiba kata-kata itu muncul di otak gue dan gue nyanyiin bagian situ. Dan sebelumnya nggak ada lirik-lirik lainnya, cuma lirik itu doang. Sisanya gue cuma Nice ya sih kayak geraham-geraham gitu ya Mas ya. Terus akhirnya dari kata-kata yang pergi berlari dari keselamatannya dunia itu gue cari itu artinya apa sih nih? Oh ini tentang kita harus kejar dunia, walaupun dunia nggak akan ngasih keindahannya begitu aja ke kita. Dia akan selalu pergi berlari dari kita. Jadi kita kejar terus, tapi ada bagusnya juga saat kita udah ngejar goals kita udah dapet. Biasanya kan manusia pengen ada goals baru kan, akhirnya ada tujuan baru lagi karena dunia udah pergi lagi dari dia, akhirnya lu nemu goals baru, itu salah satunya maknanya. Dalam banget sumpah. Wih speechless banget. Aku awalnya kayak ngeciptain tentang pengalaman hidup atau gimana, terus itu pas ngedenger langsung dari pakarnya kayak wow, dalam banget. Ada nggak sih Mas bagian favorit di lagu Duniawi itu Mas? Kalau lirik gue paling suka ya itu yang pergi berlari dari keselamanya dunia. Cuma kalau partnya itu gue paling suka malah yang di lirik terakhir yang outro 3 kali diulang-ulang. Gue pergi berlari. Lupa. Pergi berlari. Lupa. Lupa lagi. Tiba-tiba gue ini apa harusnya gue hafal loh. Kan pencipta. Aku pergi berlari meraih indahnya dunia. Pergi berlari meraih indahnya dunia. Menekankan lagi kalau kita akan terus ngejar dia gitu. Nah itu sih paling gue suka partnya. Favorit banget ya Mas ya? Favorit. Yang bagian keduanya, aku pergi berlari meraih indahnya dunia. Gitu. Kayak mensair ya Mas. Suka tuh gue bagian situ. Pas proses rekaman dulu tuh ada nggak sih tantangan tersendiri buat dapetin sound yang pas supaya si lagu Duniawi ini terasa timeless gitu Mas? Pemilihan sound gitarnya Marky sih itu lumayan ada prosesnya lah. Cuma akhirnya kita ketemu sound yang paling cocok di lagu Duniawi. Dan kalau aransemen nggak terlalu ribet. Akhirnya pokoknya mereka punya ide apa keluar mereka punya ide apa masukin cocok udah. Jadi nggak dibawa ribet ya, yang penting let it flow kan boom Duniawi terjadi. Bahas Duniawi itu emang seru ya Mas ya, tapi kayaknya makin dibahas makin kerasa kalau urusan dunia tuh kayak berat banget ya Mas ya. Apalagi kita yang kalau bangun tidur tuh mulai bunyi kayak krek di pinggang gitu Mas ya. Kayak itu kita di pas itu kita tuh butuh obatnya tuh Panacea dong. Nah Mas, karena udah mulai gejala jompo ya, karena kan kita udah capek banget. Lu kali, gua enggak. Iya lagi. Nah Mas, kalau misalkan Panacea itu tuh dosisnya tuh bentuk fisik, itu tuh berapa kali sehari sih Mas? Rekomendasi dari Bapak dokter ini. Harusnya menurut gua sekali sehari cukup, cuma kalau emang beban lu lagi agak banyak, 3 kali lah sehari. 3 kali sehari guys.
Panacea. Dan paket malamnya satu, duniawi. Wah, paket komplit. Kalau di Panacea ini tuh Mas terlibat nggak Mas? Oh iya, nada awal tuh gue. Selalu dirindukan gelap. Nah itu gue cuma ngoper tuh ke anak-anak lewat ini. Gue ada lagu nih. Dan terus mana lagi nih? Enggak, emang baru itu doang. Gue bikin pada saya itu doang. Awalnya itu doang. Anak-anak tapi suka. Akhirnya kita kembangin. Itu salah satu lagu yang kita kerjainnya tuh jamming bareng. Kita berlima di satu studio ngelarin satu lagu itu yang awalnya cuma 2 nada itu doang. Terus si Miki, keyboardis, dia yang nulis liriknya. Dan kita udah suka, cocok. Aku baru tahu ternyata Miki sama Mas Mark itu adik kakak ya Mas ya? Kandung. Adik kandung. Si Panacea ini tuh artinya obat juga ya Mas ya? Obat mujarab untuk segala macam penyakit. Itu Miki tuh yang nemuin. Nih, Panacea artinya ini nih cocok nih sama lagu kita. Wah iya sih, anak-anak tuh langsung kayak, wah dapet sih Panacea, cocok sih sama rumah sakit nih. Kita juga baru tahu artinya Panacea tuh saat itu tuh baru tahu. Itu lagu tahun 2019. Pas banget sebelum COVID. Nggak lama kita launching COVID dan boom. Tapi kalau dilihat dari covernya tuh Mas, Panacea itu tuh kayak bentuk virus-virus ya Mas? Virus. Wah, jangan-jangan COVID. Ada tuh kalau saat itu tuh. Nah, selama pandemi Mas, ada nggak kayak pressure selama Mas ngeband kayak ada halangan-halangan kayak gitu nggak sih Mas? Gue sangat. Karena mereka tuh yang lain tuh sambil kerja kan, personel lain, kecuali gue. Full time musician dan pengennya emang begitu sampai kapanpun lah, sampai ini gue pengennya gitu. Nah itu kayak anak-anak tuh sempat kayak dari perlu kerja nanti gue kantor gue yuk, kan nawar-nawarin kayak gitu. Gue tetap enggak, gue nggak apa-apa, susah dulu deh, gue susah. Gue sempet jualan nasi goreng pas COVID, nasi goreng kari camping. Di mana Mas? Di rumah doang. Pre-order lebih kayak ya pre-order, kadang-kadang juga kayak misalnya gue mau ke rumah teman gue terus lagi pada ngumpul berapa orang, beli nasi goreng gue lah gitu. Modelannya maksa aja. Jual paksa. Nasgor kari mama. Berarti pas pandemi itu kayak hal-hal fase terberat ya Mas ya, selama Mas ngejalanin jadi full musician gitu Mas? Pas COVID? Ya. Oh sangat. Gue baru, jadi kebetulan istri gue udah nikah waktu itu, istri gue juga kerjaannya WO. Udah gue anak band, doi WO. Nggak boleh ngumpulin orang juga kan. Jadi benar-benar nggak ada pemasukan, gue harus jual motor. Bulan kedua gue harus jual motor. Rese banget COVID. COVID 2 tahun ya juga ya? 8 bulan lah pokoknya waktu itu gue tanpa ada gigs. Kurang lebih gigs 8 bulan tuh nggak ada sama sekali. Terus mulai ada lagi akhirnya. Ya setelah setahun sih baru mulai stabil lagi. Berarti itu kayak benar-benar berat banget ya? Kerasa juga ke kita ya kayak? Lu umur berapa? 2019 aku baru berapa ya? 15 tahun. Masih sekolah. Itu juga menurut gue pasti nggak seru ya, sekolah jadi nggak ketemu kan? Iya, kebanyakan kayak tugas terus, materinya enggak. Iya, terus nggak main sama temen kan, jadinya jarang main, jarang kumpul. Kan dulu aku di Garut ya Mas, jadi Garut gak terlalu terinfeksi. Jadi waktu pandemi kita tuh kayak mainnya tuh ke gunung-gunung kayak hiking, survival kayak gitu lah. Iya seru lah. Seru. Tapi jadi sekolah nggak ke sekolah kan? Enggak. Iya. Full online ya. Tapi setelah 4 bulan pandemi itu tuh kan ada di sesi-sesi gitu baru kita ke sekolah. Iya. Seminggu. Oh lebih santai di sana ya? Santai banget Mas. Jakarta, Bandung gitu ya. Tapi keluarga aku terdampak sih Mas yang di Jakarta. Iya. Nah kalau dibandingin sama Duniawi sama Panacea, ini tuh lebih kerasa mateng aransemennya. Buat Mas Ari pribadi, bagian mana Panacea yang paling emosional pas dinyanyiin di panggung? Di awal justru sih ya. Di awal. Selalu dirindukan gelap. Biasa itu penonton pasti ikut nyanyi semua, jadi mereka hafal dan itu liriknya tuh kayaknya bener banget sih. Bener banget. Selalu dirindukan gelap kan. Tenang selalu dirindukan resah. Wah itu sih, itu. Sampai sebelum ref itu. Begitu juga bila jauh engkau berada. Gila sih, itu perasaan yang walaupun lu jauh tetap perasaan kalian tuh sama satu sama lain tuh tetap ada ya. Iya, kenceng gitu kayak. Tetap terkoneksi walaupun jarak jauh. Itu tuh bisa dibilang nyertain tentang percintaan atau tentang apa tuh Mas? Ya bisa aja, terserah sih. Cuma
Kalau ini kita lebih ke orang-orang ini sebenarnya Panacea ini tuh lagu rumah sakit untuk para pendengarnya, pasien. Pasien. Kalian justru ya obat buat kita yang bikin kita terus mau berkarya, kita terus mau bikin sesuatu gitu, bikin manggung itu karena ada kalian para pasien. Para pasien. Rumah sakit. Love you para pasien. Nah Mas, ada gak sih rencana besar rumah sakit kayak mau ngadain tour kah atau collab gak sama band-band lain di tahun 2026 itu ada gak sih Mas? Ada dong, ada. Kita di bulan Januari ya Rang ya. Bulan Januari kemungkinan besar kita mau ngeluarin single. Oh yang kemarin ya Mas ya? Yang judulnya udah di-spill, judulnya Yang Tak Sama. Yang tak sama. Yang tak sama. Tungguin di Januari insya Allah kita keluarin. Dan insya Allah juga kita mau bikin album baru di 2026. Doain. Yang ditunggu-tunggu akhirnya. Ya Mas, kalau misalkan Mas punya dream collab nih Mas sama musisi-musisi lokal kayak kemarin kan Elvan Pelt bikin album yang di aransemennya sama band-band lain. Nah kalau rumah sakit sendiri tuh ada nggak sih Mas kayak planning kolaborasi kayak gitu Mas? Gue sih mau. Sekarang sih gue paling pengen nih kalau mesti kolaborasi sih sama White Chorus. White Chorus Ayo kayaknya. pada White Chorus. White Chorus rumah sakit. Cocis kayaknya. Cocis. White Chorus rumah sakit. Wih. Nggak tahu sih kalau yang lain nggak tahu mungkin mau sama siapa. Kalau gue kepikiran White Chorus sih, gue suka banget lagu yang itu tuh. Yang sial. Iya. Ini bukan hari. Tapi kalau di White Chorus tuh yang justru yang masuk ke aku tuh yang apa mungkin. Oh iya, apa mungkin mah Bernadia kali. White Chorus Mas. Bukan yang itu. Yang apa sih? Yang doa ibu. Yang ada Bernadia juga sabi. Nah, Bernadia boleh banget. Rungu juga bisa kali. Rungu bisa kali. Maul, ayo Maul. Nah, kalau misalkan buat tour konser Mas di tahun 2026 ada nggak sih Mas rencana kayak tour kota-kota kayak gitu Mas? Pengen. Tapi ya lihat kemungkinannya album apakah kelar tahun 2026 kalau emang bisa sekalian lah tour album ya. Iya nggak sih? Tapi sebelum tour album harusnya kan kalau misalkan ini mudah-mudahan terrealisasi, amin ya Allah. Amin. Kayaknya harus bikin dulu showcase nggak sih Mas? Showcase. Bisa. Boleh. Kemarin ada rencana. Ini belum mungkin spoiler ya. Harusnya belum di-spill ya, cuma kita ada rencana mau bikin konser B-sides. Jadi lagu-lagu yang kita nggak pernah bawain di panggung kita mau bawain. 2021 tuh, 2021. Iya. Dengerin 2021. Dengerin dong. Makasih. 2021 tuh udah lama nggak dibawain Mas. Kenapa tuh Mas? Kayaknya itu kita bawain sekali doang. Sekali doang. Iya. Aku ngedengerin lagi tuh 2021 enak banget. Itu Britpopnya tuh kena banget Mas. Apalagi style Mas Arif ya kayak wah Britpop banget. Britpop banget tuh harusnya tuh. Iya tuh gue kangen lagu itu tuh. 2021. Nah itu kita mau adain konser bawain lagu-lagu kayak gitu tuh 2021 Delightful. Banyak deh lagu rumah sakit yang kita nggak pernah bawain. Pengen tuh semoga aja kejadian. Mungkin kemungkinan besar di bulan puasa kayaknya gitu. Amin, mudah-mudahan ya. Kalau misalkan aku nih pengen nanya ini kan pertanyaan diri aku sendiri nih Mas tentang Kuning sama Morfem. Nah itu gimana sih Mas ceritanya Mas? Saya kan tiba-tiba Morfem bawain Kuning, terus ada juga di Spotify. Itu tahun berapa sih dia bawain Kuning tuh? Ya pokoknya dia izin sih intinya izin ke anak-anak apa khususnya ke Marky, si Jimmy langsung minta ke Marky. Itu teman lama kan, teman udah lama banget mereka. Jadi aja ya. Iya. Gue mau bawa versi Morfemnya lagu Kuningnya sama Marky santai, ya udah anak-anak yang lain juga santai. Dan ya udah emang kita temenan banget sih sama Jimmy dan lain-lain tuh, Pandu, Freddy dan basisnya lupa lagi aku juga. Itu dia. Nah, perbedaannya tuh kayak 180 derajat banget ya. Yang di rumah sakit tuh kayak kalem, kayak kena banget. Nah, kalau di Morfem, wah, itu seru kayak sih versi Morfem juga seru. Kayak lebih kayak di Yusak, basisnya Yusak. Nah, Yusak. Kalau basisnya itu satu lagi, session basisnya Dior Saputra. Iya, si Eleven 12. Kalau misalkan Mas disuruh milih nih Mas, 5 band lokal favorit Mas saat ini apa sih Mas?
Perunggu, Elephant Kind, White Chorus. Aduh, Bernadia gue suka banget, cuma dia bukan band ya. Band. Tiga dulu deh. Tiga dulu aja. Tiga dulu Nah, kalau misalkan rekomendasi, nih apa nih Mas? Rekomendasi buat para viewer-viewer. Ya itu tadi lah. Kayak gitu ya? Pokoknya apa? Jangan lupa dengerin Beatles tuh. Yang dulu-dulu dengerin tuh penting. Beatles. Nah, Michael karena kita Jackson. ngomongin dulu-dulu, Mas, Blur apa Oasis? Blur gue. Blur banget. Tapi gue dengerin Oasis juga sih. Cuma nggak terlalu banyak. Blur gue banyak dengerin. Ya kalau ada konsernya suruh milih antara dua itu di hari yang sama ya gue Blur lah. Blur langsung ya? Tanpa pikir langsung kayak, ya udahlah sini aja. Gue aja. fans banget sama Damon Albarn. Damon Albarn tuh menurut gue penerusnya John Lennon lah. Paling mendekati John Lennon, sosok John Lennon tuh dia. Lirik, secara vokal, sosok gitu dia. Damon Albarn. Ada Gorillaz juga. Keren. Berarti Blur ya Mas ya? Blur gue. Blur. Kalau Mas sendiri tuh ada nggak sih Mas kayak sosok artis favorit kayak itu tuh dijadiin apa sih? Kayak dijadiin inspirasinya kayak, oh gue tuh pengen kayak artis ini, inspirasi gue dari artis ini. Ada gue. Pokoknya dua orang itu, John Lennon dan Michael Jackson. Ya mereka lah dua orang itu yang sangat bikin gue pengen jalanin hidup di musik. Jamiroquai juga, JK. Kalau John Lennon itu sendiri sih, aku tuh paling suka ke yang Imagine. Imagine. Kayak bayangkan itu. Dunia nggak ada peperangan, nggak ada percintaan, nggak ada agama. Kayak ya udah kita jalan lurus. Imagine. Inspirasi musisi Indo yang zaman dulu, bukan band zaman dulu apa? Musisi atau band ya? Ya, boleh. musisi atau band. Gue Dewa 19. Wih, Dewa 19. Padi, Krisya. Bergokil nggak Mas? Naif. Malik juga sih, tapi gue Malik and Essentials tuh gue juga ngefans banget. Kita Sore bikin juga banyak romantis. sih. Nah kalau dari Sore Mas favoritnya apa itu Mas? Sore? Ya. Waduh, banyak lagi. Cuma kalau sekarang ditanya favorit gue ini deh. Plastik Kita. Oh, Plastik Kita. Dari album Lost Good Boys. Nah, kalau aku sih dari sentralisme. Keangkuhanku. Oh, itu kayak di keren juga banget. Itu ya. Nah, Mas, kalau semisal nih, Mas ngejadi musisi, kira-kira Mas jadi apa nih? Gue. Ini kayak template banget ya, Mas ya. Gue biasanya jawab, gue pengen jadi presiden. Cuma karena jadi presiden masih lama kan. Kalau yang seumuran gini gue jadi apa ya? Jualan sih, gue dagang makanan. Oh, kulineran ya? Kulineran. Nasi goreng kari yang tadi tuh. Ya, nasi gorengnya enak. Semoga. Banyak yang suka sih. Walaupun belinya mesti dipaksa dulu. Ada rencana buka kios gak Mas? Ada, cuma belum kejadian aja. Ada rencana banget itu. Di Bintaro gue pengen tuh. Semoga kejadian. Amin. Semoga di tahun 2026 kejadian. Amin. Harapan Mas buat rumah sakit dan Mas pribadi di tahun 2026 tuh apa sih Mas? Semoga rumah sakit makin besar. Amin. Makin banyak pendengarnya. Amin. Kejadian album baru lagi di 2026, which is berarti album ke-6 rumah sakit dan ketiga sama gue. Itu semoga. Dan gue juga ada rencana solo SM Arif. Muhammad Arif, dan kemungkinan akan ngeluarin single juga di tahun 2026. Kita tunggu ya. Solo project saya. Solo project. Semua yang kita undang pasti punya solo project. Oh iya. Lu baru tahu kan nih gue mau ada solo kan? Iya, baru tahu banget. Soalnya semua yang Manggitu Millionaire tuh vokalisnya punya juga kan. Solo project sama istrinya. Yang Tirsa Putra tuh punya juga solo project. Keren banget. Udah lama gue nih solo project, udah lama pengen nih. Cuma baru mau kejadiannya tahun depan insya Allah. Mudah-mudahan amin ya Allah. Single, albumnya 2027. Jadi ceritain tentang apa nih Mas? Buat spoiler dikit lah ya. Kalau ini solo gue sih lebih ke love song sih. Gue mau iniin love songs. Lagu cinta tuh gak ada habisnya kan. Cinta itu ada sakit hati, ada happy, ada perjuangan, segala macam deh bisa diomongin di cinta. Gue mau lagu cinta gue lestarikan lagi. Mengembalikan cinta-cintaan di era deep meaning ya Mas ya, untuk gobrakan baru. Lagu cinta lagi nih. Harapan Mas buat musisi-musisi lokal yang lagi ngerasa kayak, aduh gue insecure banget sih, takut lagu gue nggak ada yang denger,
takut kayak gimana Mas? Ada nggak sih Mas? Ya, itu ketakutan itu akan selalu ada. Cuma justru karena ada ketakutan itu berarti mimpi lu emang lumayan besar. Jadi lu kerjain terus, konsisten, berkarya terus, jangan pernah berhenti berkarya. Apalagi lu musisi, bikin lagu yang lu suka aja dulu. Kalau band lu dan band lu suka, insya Allah nanti akan ada pendengarnya kok. Kalau lu konsisten terus sama apa yang lu buat, percaya semua lagu akan mendapatkan pendengarnya di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat ya Mas ya. Bukan yang penting ada lagu, tapi di waktu yang tepat Di ya Mas waktu ya. yang tepat, semoga akan ada pendengar. Mudah-mudahan. Nah guys, kayaknya nggak kerasa ya, udah setengah jam kita ngobrol sama Mas Arif. Mudah-mudahan semua yang Mas Arif harapkan di tahun 2026 Amin. tercapai. Buat dan Afterlife juga, semoga makin sukses, makin amin. gede. Mudah-mudahan juga kita punya collab ya. Oleh Sabi. Kita collab. Dan mudah-mudahan juga rumah sakit selalu mengasih obat kepada para pasien. Dan kita tunggu album dan single terbarunya. So, gue Nego Saputra. Gua Arif, Muhammad Arif. Thank you, bye-bye.